Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah memudahkan langkah kita dan menggerakkan hati kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Dan perlu kita tahu bahwa majelis ilmu merupakan bagian dari taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bermajelis ilmu ini, maka mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk bisa meraih keridhaan Allah yang tertinggi, yaitu surganya. Amin insyaallah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, insyaallah untuk siang hari ini karena kajian kita tematik, berarti harus ada tema. Dan tema yang akan kita bahas untuk siang hari ini adalah tentang beberapa sebab yang dapat melemahkan iman kita. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita membahas beberapa poin yang kaitannya dengan hal-hal yang dapat melemahkan keimanan kita, maka perlu kita ketahui apa itu iman dan apa fungsinya untuk kita, khususnya adalah untuk agama kita. Terkait dengan iman itu disebutkan oleh para ulama adalah at-tasdiq, yaitu percaya. Jadi seseorang kalau disebut sebagai orang yang beriman, berarti dia mempercayai sesuatu. Nah, kalau lebih lengkapnya lagi bahwa iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu adalah meyakini dalam hati, kemudian dia berani mengungkapkan dengan lisan, dan juga dia bisa mengamalkan dengan anggota badannya. Maka dia disebut sebagai seorang yang beriman. Makanya iman ini pengaruhnya sangat penting sekali bagi kita. Sebab ketakwaan kita bergantung dengan keimanan kita. Kalau kita ingin menjadi hamba yang paling bertakwa, maka jadilah hamba yang paling beriman. Namun jika seandainya takwa kita lemah, itu sebab karena iman kita lemah. Karena iman inilah yang mendorong kita untuk beramal soleh. Jadi tanpa iman seseorang gak bisa melakukan amal soleh. Kita mau puasa, apa yang kita yakini dengan puasa yang kita kerjakan? Kita mau haji, apa yang kita yakini dengan haji yang kita laksanakan? Sampai kadang ngantri sampai 20 tahun, 40 tahun, belum ibadah hajinya sendiri ketika pelaksanaannya di sana begitu luar biasa. Ujiannya begitu berat, panasnya begitu luar biasa. Itu kalau bukan karena dorongan keimanan, maka siapa yang mau? Ada mungkin di antara kita yang rela untuk menghabiskan sebagian waktu malamnya untuk tahajud dan beribadah kepada Allah. Siapa yang mau?
kalau bukan karena iman yang menggerakkan. Jadi sangat penting sekali untuk kita memperhatikan keimanan masing-masing. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perumpamaan iman ini bagaikan pakaian. Kan pakaian semakin lama semakin kusut. Iman pun sama. Semakin lama kan semakin kusut. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk apa? Tajdidul iman, meminta kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala bisa memperbarui keimanan kita. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini yang dimaksud dengan iman. Sehingga sangat penting sekali bagi kita untuk mengoreksi apakah iman kita ini kuat atau iman kita ini lemah. Sebab ketika iman ini lemah, maka akan berdampak dengan amal soleh kita. Begitu juga sebaliknya, kalau iman kita ini lemah, maka amal soleh kita pun akan termotivasi dan terdorong sebab karena iman tersebut. Nah makanya untuk siang hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, dan ini bagian daripada sebab iman kita menjadi lemah. Dan satu lagi hal yang penting yang perlu kita ketahui, ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, bahwa dalam pembahasan agama kita bahwa iman itu bisa bertambah dan iman juga bisa berkurang. Dia bertambah dengan seringnya kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jangan sekali-kali meremehkan sekecil apapun kebaikan. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sedikit pun kalian meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Meskipun engkau hanya senyum di hadapan saudaramu ketika engkau berpapasan dengannya. Hanya senyum saja ini bisa meningkatkan iman kita. Artinya kalau kita cemberut, ada dendam, ada kebencian, ketidaksukaan atau kedengkian dengan saudara kita sesama muslim, ini bisa melemahkan keimanan kita. Makanya ibu sekalian juga dirahmati Allah, sekali lagi jangan sekali-kali kita remehkan sekecil apapun itu kebaikan, karena akan berpengaruh dengan naik turunnya iman kita, seperti itu. Baik. Kemudian begitu juga dengan iman ini bisa turun. Sebab kenapa iman itu bisa turun? Iman itu bisa turun disebabkan karena perbuatan dosa-dosa kita. Makanya kita diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita diajarkan untuk tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, maka kita pun diajarkan oleh Nabi kita untuk tidak berbuat dosa meskipun dosa itu kecil. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa innamal jabalu minal khasar, bahwa gunung yang besar itu asal muasalnya dari apa? Batu-batu kerikil yang tergabung menjadi satu. Pertama kita remehkan satu dosa kecil, besok kita akan remehkan lagi terus seperti itu, sehingga dari tadinya yang kecil akan menjadi besar. Sebab karena apa? Sebab karena kita meremehkannya. Sehingga semaksimal mungkin ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah, jangan sampai apapun itu perbuatan dosa, sekecil apapun dosanya, maka kita remehkan perbuatan dosa tersebut. Baik, kita akan masuk kepada beberapa poin terkait dengan sebab yang dapat melemahkan iman kita. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
untuk memurnikan ketaatan kita kepadanya dengan kesempurnaan keikhlasan dalam ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Yang artinya adalah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, memurnikan keikhlasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa'a, dengan jalan yang lurus. Jadi di sini Allah menyebutkan mukhlishina lahuddin. Jadi dalam ibadah itu benar-benar ia murnikan ibadahnya tersebut, ketaatannya tersebut hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dia tidak berharap sekecil apapun urusan dunianya. Dia tidak berharap agar orang lain bisa memuji dalam ibadahnya, tidak. Tapi memang dia murni ketika dia sholat, ketika dia sedekah, ketika dia puasa, ketika dia haji, ketika dia bermuamalah dengan sesama, maka dia murni. Dia jalankan, dia kerjakan atas dasar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri saat dia melayani suaminya, ketika dia menghidangkan makanan paginya atau makanan sorenya untuk istri dan anak-anaknya, maka dia benar-benar niatkan ikhlas karena Allah, bukan karena takut kepada suaminya, bukan sebab karena suaminya setiap bulan ngasih uang kepadanya, tidak. Tapi dia lakukan semata-mata memang taat kepada Allah. Andaikan bukan karena ketaatan kepada Allah, maka manusia tidak diperbolehkan untuk taat kepada sesama. Andaikan tidak diperintahkan oleh Allah, maka seorang wanita, seorang istri itu tidak punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Karena mentaati sesama makhluk ini bagian daripada ibadah yang harus ada petunjuknya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada para umat semuanya. Di antara salah satu ibadah yang dia wajib untuk kerjakan adalah mentaati suaminya. Dan bahkan ketaatan kepada suami ini merupakan satu syarat di antara syarat-syarat bagi kaum wanita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa perempuan idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau ada wanita bisa menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia bisa menjaga puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan dia bisa menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia bisa taat kepada suaminya, qila lahunna, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga terserah dari arah pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Jadi selain Allah merintahkan untuk taat kepada suami, ternyata ketaatan kepada suami ini merupakan salah satu jalan bagi seorang wanita untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlaskan para umat. Ikhlasan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memiliki porsi kewajiban masing-masing. Bagi kaum wanita apa yang menjadi kewajibannya? Bagi kaum laki-laki apa yang menjadi kewajibannya? Selama itu merupakan bagian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan kepada kita semuanya, maka ingat, besarkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kita mengharap balasan dan pujian dari manusia. Ibu-ibu sekalian semua dirahmati Allah. Kemudian di ayat yang lain yang ditujukan di surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, lan yanalallaha luhumuha
wala dima'uha. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Jadi ini yang dimaksud adalah binatang kurban yang kita sembelih. Ya. Jadi darah yang mengalir dari binatang kurban yang kita sembelih itu sama sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perbuatannya, tapi walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang mencapai ataupun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kita. Seberapa besar keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, karena hewan berkurban itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata bahwa yang dapat sampai kepada Allah itu adalah niat dari orang yang melakukan ibadah tersebut. Ya. Sehingga besar kecilnya pahala yang kita dapatkan maka tergantung dari besar kecilnya niat yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada sedikit niat untuk dunia, sedikit ingin dipuji oleh orang lain, ya maka berkurang pula pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada seorang ulama salafus saleh yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil, ringan, itu memiliki nilai pahala yang besar disebabkan karena niat dia besar. Sebaliknya, ada amalan-amalan yang besar akan tetapi disebabkan karena niatnya kecil sehingga pahalanya pun kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita ini tergantung dengan niat kita. Dan tuntutannya adalah dalam niat tersebut kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Kita tahu bahwa ikhlas ini merupakan salah satu dari syarat di antara syarat-syarat diterimanya amal kita. Jadi kalau kita tidak ikhlas, ya berarti amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib kita perhatikan keikhlasan dalam beramal. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau itu pernah bersabda, "Innallaha ta'ala la yaqbalu amalan." Allah tidak akan menerima suatu amal illa ma kana khalisan liwajhi. Melainkan apa? Amalan itu benar-benar dia ikhlaskan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya niatnya itu sudah melenceng, niatnya itu sudah tidak benar, maka dia terindikasi memiliki penyakit riya. Dan riya inilah yang dapat menghancurkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah, ada sebenarnya indikasi-indikasi amalan kita ini masuk ke dalam kategori riya. Ya. Artinya adalah kita tidak ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, jika kita beramal soleh tapi kita punya niat pamer, ingin dipuji oleh orang lain, berarti amal yang kita kerjakan itu tidak ikhlas. Jadi dia butuh pujian dari orang lain, dia gila pujian. Jadi setiap dia beramal inginnya dipuji oleh orang lain. Tapi kalau dia tidak ada pujian dari orang lain, dia akan tinggalkan amalan tersebut. Dan ini cirinya orang-orang munafik, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di antara ciri orang munafik itu adalah yuraunan nasa
wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi ciri orang-orang munafik itu adalah ketika dia beramal soleh, yuraunan nas, dia ingin dilihat oleh orang lain. Oh si fulana masya Allah ngajinya rajin, oh ibu itu masya Allah sholatnya khusyuk luar biasa. Dia senang untuk mendapatkan pujian seperti itu, ya. Sehingga dia demen, ya. Jika ibadahnya itu dilihat oleh orang lain, dia akan lebih khusyuk kalau dia berada di antara kawan-kawannya saat dia beribadah. Namun kalau dia dalam keadaan sendirian, maka dia malas dalam ibadahnya. Makanya sebenarnya gampang. Kalau kita ingin, ya, mengecek hati kita, apakah ada sifat kemunafikan yang menjadikan ibadah kita itu bisa rusak, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah kita bisa cek bagaimana kualitas ibadah kita ketika kita sedang berada di banyak orang dan ketika kita sedang sendirian. Kalau kita sendirian, ibadahnya malas-malasan, ya. Giliran sholat di rumah sendiri, sholatnya nggak sampai 1 menit, ya. Sholatnya cepat kayak matuk ayam. Ini yang dibahasakan oleh Nabi SAW. Kata beliau SAW, tilka salatul munafik. Yang demikian ini model sholatnya orang-orang munafik. Salatnya orang-orang munafik ini yang bagaimana? Qoma fanaqorha arba'an. Kalau dia sudah mendirikan sholat, dia kayak matuk 4 kali, tuk-tuk kayak ayam. Maka Nabi sebut la yadhkuru fiha illa qalila. Dia nggak akan mungkin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam sholatnya itu kecuali hanya sedikit. Jadi itu pertama, ya, indikasi ibadah kita ini bisa terjangkiti penyakit riya, artinya tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita berharap dibalas oleh orang lain, ya. Jika kebaikan kita mengharap agar orang lain itu membalasnya, ya. Jadi kalau terindikasi kita punya keinginan demikian, maka segeralah beristighfar kepada Allah. Kita meminta kepada Allah agar supaya Allah cabut nih penyakit ini, Bu. Ya. Karena ini dapat merusak ibadah kita. Karena ini dapat menghapus pahala kebaikan kita. Kalau kita ingin memberi ke orang lain, sudah kita beri. Ya. Kan Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Jadi kebaikan kita, amal soleh kita, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka itu ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu untuk diri kita sendiri, Bu, bukan untuk orang lain. Meskipun orang yang kita beri kebaikan itu dia mendapatkan manfaat dunianya, tapi untuk akhiratnya itu kembali kepada kita. Berapa sih yang kita kasih untuk orang lain? Gak seberapa. Contoh, kalau misal kita punya kelebihan saat memasak, ya, maka kita bagi untuk tetangga kita, ya, sepiring, semangkok lah untuk mereka. Ya. Nah, kita jangan berharap kalau mangkok ataupun piringnya itu dikembalikan dalam keadaan ada isinya. Ya. Kalau kita masih berharap, ya kita berarti sudah nggak ikhlas. Diisi apa kayak dikit itu. Masa nggak ada apa-apanya. Kemarin kayaknya ada 3-4 piring yang aneh anterin ke bednya gitu. Ini balik-balik kosong, nggak ada apa-apanya. Hati-hati, kalimat seperti ini bisa merusak keikhlasan kita saat kita memberi kepada tetangga kita. Ya. Mau dia balikkan dalam keadaan berisi ataupun tidak dalam keadaan berisi, kita nggak masalah. Karena memang tujuan kita tidak butuh balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Meskipun di dalam Islam kita ini diajarkan, Bu. Dalam Islam itu kita diajarkan kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka fakafi'uh. Kata Nabi SAW, kita dianjurkan untuk membalas yang semisal.
Kita diajarkan seperti itu. Tapi kan bagi orang yang kita kasih, itu bukan untuk kita. Ya. Dan kita juga nggak perlu menyesal andaikan dia kok tidak membalas. Karena memang yang kita butuhkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikembalikan sebagaimana yang kita beri, tidak. Dan itu yang pertama, ya, contoh seperti itu, ya. Atau mungkin kita pernah bersedekah, misalnya sedekah di jalan, kan. Kadang kan kita di lampu merah, ya, naik mobil atau kita mungkin naik sepeda motor. Kadang ada orang yang minta-minta, ya. Ketika sudah kita kasih 1.000, 2.000 atau 5.000 kalau kita lagi banyak rezeki, ya, kita kasih dia lebih. Terkadang mereka tidak berterima kasih dengan kita, langsung dia lari. Ya. Mungkin dia ngejar mobil yang lain ataupun motor yang lain, dia minta kepada yang lainnya. Ya maka kita nggak perlu marah. Ya. Gak usah kita ucapkan pakai terima kasih, kayak maksud nggak pakai terima kasih gitu, nggak perlu. Ya. Karena memang tujuan kita memberi. Dan kita tidak berharap, meskipun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan andai posisi kita diberi oleh orang lain, kalau kita nggak bisa balas yang semisal, maka kita diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakannya. Jazakallahu khairan. Itu bagi kita yang faham. Bagi mereka yang nggak faham, mereka nggak tahu. Apalagi memang yang mereka kejar adalah kebutuhan mereka. Ya. Jadi entah mungkin mereka lupa atau mereka memang tidak paham, ya mereka pindah ke tempat lain untuk meminta-minta lagi kepada orang yang lainnya. Adapun kita nih yang sudah berbuat baik kepada orang lain, kita tidak perlu menuntut mereka untuk berterima kasih. Ada gitu terima kasih kayak ada ucapan omongan syukron kayak, ya. Atau balasan apa kayak senyum kayak dan yang lain sebagainya. Loh, kalau sampai ada ucapan seperti itu yang keluar dari lisan kita, maka bisa membatalkan pahala kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain tersebut. Ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga ibu-ibu sekalian semoga dirahmati oleh Allah, ya. Ini merupakan contoh-contoh yang mengindikasikan bahwa amal kita ini bisa terjangkit dengan riya, dan riya ini berbahaya. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengkhawatirkan penyakit ini. Beliau pernah mengkhawatirkan ini, beliau sampaikan kepada para sahabatnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku khawatir kepada kalian, sungguh aku sangat khawatir kepada kalian, kalau sampai kalian melakukan perbuatan syirik kecil. Para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa ma hiya? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan syirkul asghar itu adalah riya. Ketika kita beramal, maka kita berharap pujian dari orang lain. Ya. Kita berharap orang lain, ya, mengenal dan mengetahui amal perbuatan kita. Padahal yang terbaik itu dari amalan yang kita kerjakan, ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, adalah kita berusaha untuk menyembunyikan amal soleh tersebut dari orang lain. Ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Maha tahu. Ya. Gak perlu kita tampakkan amal soleh kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui setiap amal perbuatan yang kita kerjakan. Ya. Meskipun kita tidak iklankan ataupun tidak umumkan amal soleh tersebut, tapi Allah tahu. Kalau kita mau menelaah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang balasan Allah bagi siapapun yang beramal saleh, meskipun amalan tersebut sangat kecil sekali. Jadi antara contohnya adalah surat Az-Zalzalah, kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Allah tidak menyebutkan sebesar rumah,
Allah nggak menyebutkan mungkin sebesar gunung amalan yang harus kita kerjakan, tidak. Cukup Allah sebutkan seberat dan sebesar biji sawi. Itu akan Allah Subhanahu wa taala catat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menzalimi hamba-hambanya sekecil apapun. Seperti itu, ya. Taib, ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Terkait dengan amalan yang kita harus usahakan untuk kita sembunyikan. Jadi amal-amal yang kita sembunyikan ini merupakan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita bisa menyembunyikan kebaikan kita, maka ada satu perkataan seorang ulama salafus saleh, mereka memberikan nasihat kepada kita semua bahwa sembunyikanlah amal solehmu sebagaimana kau menyembunyikan keburukanmu. Kalau kita tidak menginginkan aib kita diketahui oleh orang lain, maka coba berusahalah amal soleh kita ini bisa tidak diketahui oleh orang lain. Dan ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Begitu juga al-ghaniyya, hamba yang selalu merasa cukup. Dan bahkan dia bisa untuk berbagi dengan yang lainnya. Sebenarnya istilah ghani ini maknanya adalah cukup. Cuman kalau di dalam bahasa Arab dia diartikan ghani itu adalah kekayaan. Kalau orang Krukut bilang tajir, ente tajir itu. Kalau tajir itu maknanya sebenarnya pedagang, ya. Tajir pedagang. Kalau ghani, ya, itu artinya kaya. Ya. Al-khafiyah, yang dapat menyembunyikan amal salehnya. Maka subhanallah kalau kita mau, ya, membuka kisah-kisah orang-orang salaf terdahulu, ya. Para salafun as-salih, orang-orang saleh terdahulu itu, mereka itu sangat pintar sekali dalam menyembunyikan amal solehnya. Dulu pernah ada seorang salafus soleh yang dia bisa menyembunyikan sedekahnya itu hingga beliau wafat. Padahal sedekahnya itu beliau kerjakan setiap malam. Bahkan istrinya nggak tahu. Istrinya sendiri tidak tahu. Jadi setiap malam itu dia membawa beberapa karung gandum lalu kemudian dia bagi-bagikan kepada fakir miskin. Setiap malam seperti itu. Istrinya tahu dia kalau keluar misal kadang bawa satu karung. Padahal ternyata bukan sekarung saja. Memang Allah berikan kelebihan pada dirinya. Jadi dia pikul sendiri di pundaknya kemudian dia bagikan kepada orang-orang fakir miskin. Nah hal itu diketahui ketika seseorang ini meninggal. Lalu ada bekas hitam di pundaknya. Dipikir ini penyakit, ternyata bukan. Ini bekas hitam ini, kalau orang kita sekarang kapalan ya Bu ya. Karena sering ya dia gunakan untuk memikul beban, terbiasa jadi di sininya keras. Nah gak ada yang tahu ini sebabnya kenapa mikul apa. Istrinya cuma menyampaikan, iya dia kadang mikul apa, mikul gandum, cuman gak tahu. Dipikir dia jual atau dipikir dia dibawa kemana, dia nggak tahu, sekali nggak tahu. Namun dengan meninggalnya orang ini, maka setiap malam itu sudah tidak ada lagi orang yang membagikan gandum kepada fakir miskin. Hal itu baru diketahui ternyata orang inilah yang setiap malam membagikan gandum dan makanan kepada mereka fakir miskin. Subhanallah. Ya. Coba kalau kita lihat fenomena sekarang, dia nggak mau sedekah kalau nggak ada kamera, ya nggak, iya. Kadang kalau ibadah aja umrah ataupun haji, pokoknya harus ada foto di depan Ka'bah gitu. Ntar bahkan sampai dibuat-buat, ntar fotoin aneh ya, aneh mau nengadah gini, minta sama Allah. Kadang ada jamaah yang rewel seperti itu, tolong di
videoin aneh dong, ntar aneh mau cium Ka'bah gitu. Aneh pikir buat kenang-kenangan Bu. Ya sudah saya videoin. Ya. Karena memang tugasnya ya layani jamaah ya udah kita layani jamaah. Ternyata dia posting di media sosial dituliskan alhamdulillah bisa cium Ka'bah, masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi sebegitunya ya, sebegitunya ya, dia berusaha keras agar bisa mencium Ka'bah. Ya waktu itu khilafnya ana lagi videoin dia seperti itu. Ya sudah. Mudah-mudahan nggak ikut jadi dosanya juga Bu ya. Seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh kalau zaman kita sekarang ini menjadi keharusan. Ibadah apapun ya, harus didokumentasikan. Kemudian ya, biar dia bisa ya, sebarkan kepada orang lain. Ya memang itu kembali kepada hati masing-masing. Kita nggak tahu. Mungkin niat dia untuk memberikan motivasi kepada yang lain, yang mudah-mudahan demikian. Tapi hal yang seperti ini sangat rentan sekali dengan penyakit riya. Sangat rentan. Saya katakan sangat rentan. Bukan berarti ya pasti terjatuh kepada riya, disebabkan karena riya itu amalan hati dan kita nggak ada yang tahu. Sehingga kita dianjurkan hanya untuk apa? Hanya untuk menjauhinya saja. Seperti itu. Dan banyak sekali ya, dan banyak sekali kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu yang mereka itu mampu untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Ya. Dan mereka tidak tampakkan kepada orang lain seperti itu. Ya. Tayyib ya, begitu. Nah, sehingga ya sekali lagi ya, kita tegaskan di sini tentang poin kita yang pertama ya, bahwa jangan sampai ibadah yang kita kerjakan, amal saleh yang kita kerjakan itu ternodai dengan riya. Ya. Jadi semakin kecil keikhlasan kita kepada Allah, maka semakin lemah pula keimanan kita kepadanya. Semakin besar keikhlasan kita kepada Allah dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, maka tentunya semakin kuat pula keimanan kita kepadanya. Karena sekali lagi bahwa niat itu ya, ataupun amalan itu kembali kepada niat kita masing-masing, sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat kita. Dan sesungguhnya seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan dari setiap amal perbuatan yang dia kerjakan. Ada satu kisah, kita menjadi penutup dari bahasan poin yang pertama ini. Pernah dengar yang namanya Zubaidah? Pernah Ustadz? Ya. Siapa Bu? Tukang jual nasi uduk, itu bukan itu. Ada dulu Ibu Zubaidah ya, ikut umroh sama saya kemarin, orang mana? Kebon Jeruk 13 namanya Zubaidah. Zubaidah itu nama aslinya ada Amatullah. Dia istri dari seorang khalifah di dinasti, salah satu khalifah di dinasti Daulah Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid. Ya. Mungkin ada dari ibu-ibu yang pernah umrah ataupun yang pernah haji, kalau biasanya mutawif itu pernah menunjukkan satu amal jariah yang itu hasil dari sedekahnya Zubaidah, ya, yaitu aliran air Zam-Zam ya, yang mengalir dari Arafah ke Musdalifah di samping gunung, ya, itu ada ya. Bentuknya kayak benteng ya. Bentuknya kayak benteng di situ ya, buat ngaliri air Zam-Zam ya. Jadi itu ya, itu adalah hasil dari wakaf uangnya Zubaidah pribadi, istri dari Harun ar-Rasyid. Ya. Jadi beliau itu seorang wanita yang sangat dermawan sekali, sangat dermawan. Jadi kalau ada jihad, beliau selalu menyumbangkan hartanya, tidak sedikit beliau sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya juga beliau membangun perairan ya, air Zam-Zam antara Arafah dan Muzdalifah. Kemudian juga ada beberapa sumur-sumur yang dibuat oleh beliau dari hasil beliau infakkan ya, itu dari Irak ke Taif sampai ke Mekah. Karena memang dulu kekhilafahan itu ada di wilayah Irak ya, di wilayah Irak Damaskus ya, dulu seperti itu.
Itu uang hasil pribadinya semuanya, Bu. Luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Pokoknya ketika ada kebaikan, ya, yang di situ membutuhkan dana, pasti beliau bersedekah di dalamnya. Nah, ada satu keponakannya itu yang dekat dengan beliau. Ya. Nah, ini cerita dalam mimpi saja ya. Ini sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Ada satu kisah diceritakan oleh keponakannya karena saking dekatnya, ketika ya, bibinya ini meninggal, maka dia bermimpi ketemu dengan bibinya. Karena ini keponakannya tahu kebaikan bibinya itu luar biasa. Sehingga ketika berjumpa, ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak disetting lah, langsung ditanyakan, pasti engkau bahagia ya bibiku, karena kau begitu luar biasa menyumbangkan hartamu banyak sekali di jalan Allah. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa yang dijawab oleh bibinya Zubaidah ini, wallahi semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sedekah yang diberikan oleh Zubaidah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa kecuali amal saleh yang aku kerjakan di malam hari, yaitu ketika aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada satu orang pun yang mengetahui di malam itu aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Mungkin ini bukan sebuah dalil, akan tetapi ini bisa menjadi motivasi buat kita semuanya, ya, bahwa amalan yang kita sembunyikan dari mata-mata manusia, ya, amalan yang kita sembunyikan dari orang yang bisa melihat perbuatan kita ini, itu lebih baik dan bisa menjaga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ibu sekalian semoga dirahmati Allah, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu menjaga keikhlasan kita dalam beramal soleh, ya. Karena ya, pasti semua ya, amal soleh yang kita kerjakan, ya, harapan besar dari kita semuanya itu bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah, yaitu surganya. Ya, sehingga jangan sampai semua amal kita ini terbatalkan dengan hanya berharap pujian dari manusia. Ya. Karena kalau dipuji oleh orang lain itu nggak mengenyangkan kita, Bu. Ya nggak? Apa kalau orang lain dipuji, ente solehah gitu kan? Apakah kita jadi kenyang? Kan nggak juga. Atau kita dengan dipuji seperti itu kita jadi menteri? Kan juga tidak, Bu. Ya. Ataupun dengan dipuji seperti itu langsung diangkat jadi ketua RT? Kan juga enggak. Butuh juga proses kan begitu. Ya, sehingga ya jika memang tidak ada ya, manfaatnya sama sekali, bahkan kalaupun ada manfaat urusan dunia itu juga bisa menghabiskan pahala kita, akan lebih baik jaga amal soleh kita, lindungi ia agar supaya tetap apa? Agar supaya tetap mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu sekalian, semoga dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, poin yang kedua, ya, di antara sebab yang dapat melemahkan keimanan kita itu adalah konsistensi dalam emosional. Ya. Kalau bahasa mudanya begini, orang marah kok dipelihara gitu loh. Jadi sifat pemarah itu dipelihara. Itu istilah konsistensi dalam emosional. Ya. Jadi orang itu kok gampang sekali dia marah. Ya. Sehingga kalau ada apa-apa sedikit dia marah. Bahkan amarahnya kadang ada orang yang amarahnya sampai menghilangkan akal dia. Sampai menghilangkan akal dia. Semua kalimat-kalimat kotor keluar dari lisannya, padahal di depannya adalah suaminya. Dia katakan A, dia katakan B, dia katakan C, dia katakan D, semua di kebun binatang dia keluarin dari lisannya. Ini lisan bukan wanita-wanita mukminah. Ini lisan bukan perempuan-perempuan yang lahir dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia marah itu wajar. Tapi perlu diingat, kemarahan itu akan menjadikan penyesalan pada dirinya. Maka ada seorang ulama yang mengatakan begini, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamun. Marah itu awalnya gila. Kalau kita lihat orang yang marahnya berlebihan kan kayak orang gila. Semua dibanting, ngapain dibanting? Ya.
gelas, piring, ya enggak, wajan, semua dibantingi. Coba kalau dia sedekahin dapat pahala enggak, Bu? Dapat pahala. Ya. Ada yang membutuhkan, ada orang yang cuma punya 1 ataupun 2 gelas atau piring saja di rumahnya. Kenapa harus dibanting? Awaluhu junun, dia kayak orang gila. Wa akhiruhu nadamun. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Ya. Saya pernah diceritakan oleh salah satu murid saya di satu kajian ya. Dia sedang ada cerita ada seorang suami istri yang ya memang si suami ini malas dalam kerjanya. Kerjanya malas. Dia sukanya di rumah main game. Sempat juga pernah kedapatan main judi. Lalu kemudian karena dia kalah, dia banyak utang, utangnya dilunasi sama istrinya. Kebetulan alhamdulillah istrinya ini dia punya kontrakan seperti itu. Suatu waktu, beberapa waktu yang lalu kan ada berita seorang laki-laki yang memutilasi, nyincang-nyincang tubuh seorang wanita. Meskipun dia bukan suami, bukan istrinya tapi pacarnya kalau nggak salah belum. Dan sang suami ini ngelihat di TV berita itu. Ya. Lalu kemudian kebetulan ada istrinya yang sedang bersih-bersih lah. Ngobrol sampai sinya, kok bisa ya? Kok bisa ya sang suami itu, laki-laki itu tega untuk membunuh perempuannya dengan memutilasi dengan kejam seperti itu. Pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Ya. Apa sebabnya ya? Sang perempuan ini istrinya mengucapkan dengan refleks karena mungkin sudah kesel dipendam lama ya. Mungkin dia protes kepada laki-lakinya karena laki-lakinya nggak pernah kerja, males di rumah doang begitu. Ketika suaminya mendengar jawaban dari istrinya yang celetuk saja, waktu itu nggak dengan sengaja, langsung marah, dia ceraikan itu istrinya. Saya talak kamu seperti itu. Baik, setelah ditalak, ya, sang istri dia cerita dengan kawannya. Kebetulan kawannya ini ya, suaminya adalah murid saya, dari murid saya. Dia cerita ini bagaimana satu hukumnya. Nah, karena anaknya 3, nah istri dari kawan saya ini khawatir gitu. Khawatir kamu balik saja gitu. Ya. Kan kasihan anakmu masih kecil. Kata dia, nggak apa-apa orang saya punya kontrakan, justru dia nanti yang bakal nyesel begitu. Ya. Benar, beberapa waktu kemudian dia nyesal ingin balik lagi. Nah, kemudian ditanyakanlah hukumnya, bagaimana Ustaz ketika menceraikan istri dalam keadaan marah? Sebentar, marahnya yang bagaimana dahulu? Marah itu ada tingkatannya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan kalau menceraikan istri dalam keadaan marah maka tidak jatuh talak. Tapi ada sebagian pendapat yang menyebutkan jika itu dilakukan berkali-kali, ya maka sudah tidak ada toleransi bagi dirinya. Seperti itu. Apalagi para ulama itu membagi marah itu dengan beberapa bagian, Bu. Ada tingkatan marah yang sampai menyebabkan tadi junun gila. Artinya gila, dia enggak sadar sama sekali. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu enggak sadar. Ya. Tapi kan ada amarah yang bisa dikontrol. Ya. Ada amarah yang bisa dikontrol. Kalau dia bisa bangkit kemudian dia masukin baju-bajunya untuk keluar dari rumahnya, berarti saat itu amarahnya masih bisa dikontrol. Terus dia nyari-nyari dalil, sekiranya ada ustadz yang mengatakan bahwa ini masih boleh balik. Ya silahkan. Tapi menurut pandangan ya dari beberapa ulama dan yang saya ikuti, bahwa kalau sudah seperti itu, dan ini menjadi catatan penting ya, agar supaya tidak dengan mudah ketika ada suami marah, dengan mudahnya dia mengucapkan cerai kepada istrinya. Ya. Maka saya mengambil pendapat bahwa meskipun dia marah, kalau marahnya tidak sampai kepada tingkat dia junun, maka itu bisa menjatuhkan talak kepada istrinya. Seperti itu. Ya. Dan ternyata dia sudah lakukan lebih dari 3 kali. Harusnya itu sudah tidak halal bagi dirinya. Saya sudah katakan seperti itu. Tapi dia cari-cari dalil ke ustadz yang lain. Oh ya silahkan. Dan begitulah ya, begitulah kalau orang konsisten dalam emosionalnya.
Kalau konsisten itu dalam kebaikan, dalam kesabaran, dia konsisten. Ya. Kalau konsisten dalam emosionalnya akan menyebabkan apa? Kerugian yang besar. Ya. Boleh marah, kita nggak apa-apa marah, tapi ingat, ya, marah kita itu tidak menyebabkan kemaksiatan kita kepada Allah. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga marah. Tapi marah beliau bukan dalam urusan hak pribadi beliau. Marah beliau itu ketika apa? Ketika ada syariat Allah yang dilanggar. Makanya dalam riwayat Imam Muslim, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama ana bashar. Aku ini manusia sama dengan kalian. Ardo kama yardo. Aku ridho sebagaimana manusia yang lain juga kadang ridho senang. Wa aqdab kama yaqdab bil bashar. Dan aku kadang marah sebagaimana yang manusia pun marah. Jadi marah ini adalah potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada potensi setiap kita ini bisa keluar amarahnya, sifat marahnya. Ya, sehingga ketika kita mengetahui hal itu, maka seyogyanya bagi kita untuk bisa meredam amarah kita tersebut. Kita belajar untuk apa? Untuk meredam amarah tersebut. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan, emang sudah sifat aneh pemarah Ustaz. Pokoknya jangan usik aneh deh, jangan colek aneh deh, aneh pemarah. Gak bisa Anda katakan demikian. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang dia belajar untuk bisa sabar, Allah akan ilhamkan kesabaran pada dirinya. Makanya butuh dengan apa? Butuh dengan belajar. Riyadhatus sabr, belajar untuk bisa sabar. Karena di dalam Islam, akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak jibilli. Akhlak jibilli itu adalah sebuah akhlak ataupun tabiat, ya, yang dia sudah terbentuk, ya, yang sudah terbentuk, ya, sejak dia kecil, karena memang berada di lingkungan sesuatu. Misal dia orangnya penyabar, dia orangnya baik, dia orangnya murah senyum, karena dia berada di lingkungan orang-orang yang sabar, berada di lingkungan orang-orang yang baik, punya bapak ibu yang ketika ada satu masalah, meskipun anak ini masih kecil tapi diajak diskusi, diajak ngobrol dengan baik, ya. Kan itu yang belum bisa nih kita sebagai orang tua, ya. Arak dikit, ya, melakukan kesalahan, melanggar sesuatu, langsung dimarahi. Makan es terus biar sakit nanti, ya begitu. Ya. Jadi kebiasaan kita begitu tuh, ya karena dulu kita terbentuk demikian, makanya ini disebut dengan jibilli, ya. Jadi seperti itu. Nah, ada akhlak ataupun tabiat, ya, yang kedua yang disebut dengan al-muktasab. Al-muktasab itu adalah yang bisa kita raih dengan cara kita usahakan. Ya. Kadang-kadang kita lihat ada orang kok dulu dia nggak begitu, dia sekarang masya Allah sabarnya luar biasa, ya kan begitu kan kadang Bu ya. Ya. Gak dulu dia pelit, sekarang masya Allah kalau ketemu sama aneh dia selalu traktir aneh. Wow. Masya Allah itu. Berarti itu muktasab. Dia berusaha agar supaya sifat buruk dia yang dulu itu bisa hilang. Lah makanya, ya, amarah itu bisa dihilangkan kalau kita mau berusaha. Tadi Nabi menjelaskan kepada kita, waman yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang bisa untuk belajar bersabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sifat sabar pada dirinya. Makanya orang-orang yang seperti ini dia harus tahu tentang keutamaan menahan amarah. Tentang keutamaan menahan amarah. Apa sih keutamaan kita bisa nahan amarah? Ya. Agar supaya ketika kita mau marah, kita rem. Oh iya, saya nggak boleh marah. Ada satu kisah, ya. Ini kisah dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
putra dari Abu Thalib. Ya. Di antara putranya Abu Thalib yang masuk Islam salah satunya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dia saudaranya Ali bin Abi Thalib. Suatu waktu Ja'far ini punya khadam, punya pembantu, ya. Punya pembantu. Suatu waktu pembantunya ingin menyediakan minuman untuk Ja'far. Namun minuman ini panas, sehingga tumpah mengenai Ja'far bin Abi Thalib ini. Panas kan? Mungkin kalau orang yang tidak punya iman langsung dia maki-maki dan dipecat tuh pembantunya. Nah, karena dua-duanya adalah orang-orang yang saleh, pembantunya juga paham tentang agama, Bu. Yang namanya manusia kaget nih, kesiram air panas sudah mau marah kan? Langsung dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 134. Ya. Di antara hamba-hamba yang akan disediakan surga seluas langit dan bumi, yaitu adalah hamba-hamba yang bertakwa, dan cirinya adalah apa? Wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarahnya. Arti dari kadhim, arti kadhim itu sesungguhnya dia berhak untuk marah. Kadang-kadang ada orang yang dizalimi, disakiti, ya kan? Nah, dia ada hak di situ sebenarnya untuk marah. Dalam tanda kutip, nggak salah dia marah pada saat itu, begitu loh. Tapi dia kadhim, dia coba tahan marahnya. Akhirnya Ja'far gak jadi marah. Tidak cuma itu, wal afina 'anin nas, dan yang bisa memaafkan manusia. Disebutkan oleh pembantunya begitu. Ja'far mengatakan, baik, saya maafkan kamu. Tidak cukup itu, karena ayat ini masih bersambung. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebajikan. Langsung Ja'far merdekakan nih budak. Subhanallah. Mungkin kalau di antara ibu-ibu di sini punya khadam, langsung khadamnya dikasih duit 1 juta begitu. Masya Allah. Jadi ini ya, salah satu daripada ciri hamba-hamba Allah yang akan Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini yang Allah janjikan dia akan berada di surga seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Sehingga ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah, ya, jika kita mau menelaah dan membaca ayat ini, maka mudah-mudahan ayat ini bisa mengerem kita untuk tidak melakukan ataupun untuk tidak mengeluarkan amarah kita ketika kita sedang marah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebanggaan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang bisa menahan marahnya. Allah bangga. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man kadhuma ghaidan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu." Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, dia mampu untuk meluapkannya. Maka da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Allah akan panggil dia. Allah akan banggakan dia pada semua manusia pada hari kiamat. Allah akan katakan, ini hambaku yang dia bisa untuk marah, akan tetapi dia bisa menahan amarahnya karena aku. Masya Allah. Ya. Ini hal yang sulit. Hal yang sulit. Sangat sulit sekali. Ini hanya bagi orang-orang yang mau beriman, yang ingin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menahan dirinya agar supaya tidak meluapkan emosionalnya. Seperti itu, ya. Bahkan bagi kaum laki-laki Allah sebutkan hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa. Kalau bagi kaum laki-laki Allah akan bebaskan dia untuk memilih bidadari yang akan menemaninya di surga sesuai dengan kehendaknya. Jadi begitu. Ya.
Ya, bagi kita, bagi ibu-ibu di sini yang nggak perlu, kalau di dunia masih bisa cemburu suaminya, ya sama perempuan misalnya nikah lagi ya, masih bisa cemburu. Tapi kalau di sana sudah nggak ada kecemburuan. Ya. Suami dikelilingi banyak bidadari nggak akan cemburu, sebab kelak istilah yang akan menjadi jika sama-sama masuk surga, yang akan memimpin para bidadari itu untuk menemani suaminya. Seperti itu, ya. Baik, kemudian ya, yang terakhir, yang ketiga, ya, keutamaan menahan amarah adalah sebab memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, setiap kita tahan amarah kita, setiap kita tahan gejolak kita untuk meluapkan emosional kita, maka dari situ berguguranlah dosa-dosa kita. Selama amarah itu belum meredam dalam hati kita, kita tahan untuk tidak kita luapkan, maka di situ berguguranlah dosa-dosa kita. Subhanallah. Ya. Maka sangat rugi sekali kalau hanya hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, ya, membuat emosional kita ini memuncak naik, kemudian kita seperti orang gila yang ngamuk-ngamuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Sudah amarahnya saja dosa, kemudian ditambah dengan perbuatannya yang menzalimi orang lain atau ucapan-ucapannya yang dapat menyakiti orang lain, ini lebih berdosa lagi. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian semoga dirahmati Allah, yang dapat melemahkan keimanan kita, ya, yaitu eksis dalam emosional. Ya, seharusnya sebagai seorang mukmin, ya, dia tidak akan istiqomah dalam hal yang buruk. Seharusnya istiqomah itu dalam hal yang baik. Kalau amarah, pendendam, dengki itu diistiqomahi, ya berarti ada penyakit di dalam hati kita yang perlu kita sembuhkan. Kuncinya adalah perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ibadah yang paling ringan, ibadah yang paling mudah, yang tidak membutuhkan banyak energi itu adalah zikrullah. Ya, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan itu bisa meningkatkan kualitas iman kita kepadanya, sehingga meringankan setiap ibadah-ibadah kita yang lainnya. Wallahu ta'ala bisa. Mungkin itu 2 poin yang bisa kita bahas untuk siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan, Bu, silahkan. Iya, Bu. Apa, Bu? Maaf, Bu. Oh, menambah keimanan kita. Oh, baik. Baik. Cara menambah keimanan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya banyak. Dan ya, di antara hal yang dapat menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin beriman kepada Allah. Kita analogikan seperti ini, Bu. Kita contohkan, contoh mudahnya seperti ini. Semakin kita mengenal, semakin ibu mengenal suami ibu, kan semakin percaya sama suami ibu. Ya kan? Iya, kalau ibu nggak kenal sama suaminya, nggak tahu suamimu orang mana, nggak tahu gitu. Dulu tahu nggak dia bagaimana, nggak tahu juga begitu. Ya. Jadi pasti semakin nggak percaya, tahu nggak dulu suaminya gitu. Kayaknya punya bini lagi tuh di Sukabumi misal begitu contoh. Ya. Akhirnya semakin ibu nggak kenal suami, maka semakin nggak percaya. Tapi kalau semakin mengenal pasangan kita, kenal dengan pasangan kita, maka insya Allah kita akan percaya dengan dia. Insya Allah suamiku baik-baik saja di luar. Insya Allah suamiku akan menjaga dirinya dan menjaga keluarganya di luar. Ya. Walillahil mathalul a'la. Begitu juga kalau kita semakin kenal dengan Allah, maka kita akan semakin yakin kepada Allah, semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Sehingga kita akan mudah untuk beramal soleh. Ya. Karena Bu, seorang hamba kita nih, ya, kita kalau sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya yakin dengan janji-janjinya, ini yang akan mendorong kita untuk ringan dalam beramal. Kita yakin kalau kita pergi ke masjid, kalau kita misalnya bermajelis ilmu seperti ini, Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah akan perintahkan malaikat untuk menaungi kita,
Allah akan memberikan sakinah, ketenangan dalam hati kita. Allah akan puji kita, Allah akan sebut-sebut kita di hadapan penduduk langit sana. Jadi ini merupakan keutamaan yang luar biasa, ya kan? Kita kenal itu, maka kita akan ringan langkah kaki kita untuk menuju ke majelis ilmu. Tapi coba kalau kita nggak tahu, nggak kenal Allah, nggak iman kepada Allah, ya, maka nggak mungkin kita sampai di sini. Ya. Saya lihat ibu-ibu, masya Allah ya. Kalau kemarin saya lihat sudah sepuh-sepuh jalan dari belakang untuk hanya datang ke sini. Apa yang didapat sebenarnya? Gak ada sesuatu yang didapat dari dunia kan? Apa ibu pulang dari sini diamplopin 2 juta kan enggak? Wah, masya Allah kalau begitu. Kan tidak. Tapi yang diharapkan apa bu? Pahala dari Allah. Bisa menambah ilmu, lalu kemudian bisa diamalkan menjadi bekal bagi dirinya di akhirat. Ya kan? Itu, jadi dengan kita semakin mengenal kepada Allah, maka kita akan semakin tinggi iman kita kepada Allah. Yang kedua adalah dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Tadi sudah kita sebutkan kan, sekecil apapun kebaikan bu, jangan sampai kita tinggalkan. Apalagi kita tunda itu kebaikan. Kadang ada sebagian dari kita itu suka nunda kebaikan. Udah deh ntar siang aja, udah deh ntar sore aja. Udah kajian hari Rabu, wah Ustaz Sani aneh gak kenal, udah besok aja deh minggu depan yang aneh kenal. Contoh begitu. Nabi mengingatkan kepada kita apa? Iyyakum wat taswif. Hati-hati kalian terhadap penyakit menunda-nunda. Hati-hati. Ya. Jadi sebab karena kita tunda, ya. Akhirnya apa? Kita gak dapat kebaikan. Nah kalau kita gak dapat kebaikan, bagaimana iman kita akan naik? Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, jauhi kemaksiatan nih bu. Agar iman kita stabil atau bahkan bisa naik sehingga dapat mendorong kita untuk beramal soleh, jauhi kemaksiatan. Ya. Karena kemaksiatan itu mengeruhkan hati. Nabi kita SAW menggambarkan innal abda idza adnabal abdu, jika ada seorang hamba dia berbuat dosa, kanat nuktah sauda fi qalbihi, maka di dalam hatinya itu ditandai dengan satu titik hitam. Ya. Jika dia bertaubat kepada Allah, beristighfar kepadanya, maka hilang tuh. Tapi kalau dia nggak bertaubat, dia nggak beristighfar kepada Allah, maka noktah hitam itu, titik hitam itu akan tetap ada di dalam hatinya. Terus dia tambah dosanya, terus noda hitam itu, titik-titik itu terus ada di dalam hatinya, semakin banyak, dan hatinya bisa tertutup dengan titik-titik hitam tersebut. Sehingga kalau hati sudah tertutup dengan titik hitam tersebut, yang terjadi apa? Iman gak bisa masuk dan kekufuran gak bisa keluar dari hatinya. Sehingga apa? Ada orang yang berat kakinya untuk melangkahkan kepada kebaikan, ya. Datang ke masjid itu berat, padahal apa? Cuman 5-10 langkah bisa datang ke masjid, ya. Coba kalau ke mall muter sampai sejam, 2 jam, 3 jam, pilih baju A, baju B, baju C, gak pusing, ya. Ketika mau kajian pusing aneh pala begitu. Berat ya, ngantuk siang-siang. Coba diajak ke mall, mau siang, mau malam, mau pagi, ayo jalan begitu. Ya. Bukan berarti nggak boleh kita refreshing, nggak masalah bu. Tapi ini salah satu indikasi yang melemahkan iman kita. Sehingga seyogyanya bagi kita untuk tinggalkan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Tinggalkan itu ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya keimanan sehingga kita dimudahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah apapun seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Bu. Bagaimana cara menyadarkan seseorang agar dia beriman? Sampaikan. Ya. Kalau kita tidak sampaikan ya tentang janji Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang melakukan seperti ini Allah akan berikan janji seperti ini dan seperti ini. Ya sebagaimanalah ketika misal ada satu perusahaan yang dia ingin merekrut karyawan, kan pasti ada sesuatu yang dijanjikan kan? Kalau kamu kerja di sini nanti kamu akan dapat benefitnya sekian. Kamu nanti akan di-cover semua urusan kesehatanmu, anakmu semua akan disekolahkan dan lain sebagainya. Sehingga orang tertarik nggak Bu masuk perusahaan itu? Tertarik kan, senang. Wah enak nih saya di situ. Gajinya sebulan 40 juta.
Anak saya disekolahkan sampai selesai kuliahnya, saya mau masuk di situ. Nah, sama juga walillahil matsalul a'la, ketika kita ingin mengajak orang lain ya agar mereka tetap bisa menjaga imannya, sampaikan bahwa kalau kamu berbuat kebaikan, maka meskipun ada yang rugi dalam urusan duniamu, maka kamu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih besar daripada itu. Ya. Tapi ingat, kalau kamu berbuat jahat, berbuat dosa, maka siksa Allah sangat keras, hati-hati. Nah jadi gitu, jadi kita ingatkan tarhib wa tarhib seperti itu kalau dalam istilah agamanya. Kita ingatkan, kita berikan motivasi dengan kepada mereka. Fa insyaallah ya, fa insyaallah dengan itu mereka bisa untuk menjaga keimanannya. Atau mungkin kalau kita nggak bisa ngomong nih, kita kan bukan ustadz misal, bukan ustazah nih bukan ustazah misal, nggak bisa ngomong, nggak bisa nasihati, paling tidak minimal ngajak dia ngaji. Yuk ngaji yuk begitu. Sekali-kali ngaji deh bareng gitu, diajak kumpul dulu pelan-pelan, diajak ngaji bersama. Insya Allah kalau kita nggak bisa menyampaikan, biar sang ustadz ataupun ustadzahnya yang menyampaikannya, seperti itu ya. Seperti itu. Lebih tua dari kita, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, seperti itu ya. Kalau misalnya jadi begini, kadang kesalahan seseorang ketika ngajak orang, ketika memberikan nasihat kepada orang lain itu kayak menggurui. Itu begitu. Ya sehingga yang terjadi apa? Kalau dia lebih tua dari kita, dia akan tersinggung. Ente siapa? Ya. Ente dulu kecil aneh yang ngomong, ente sekarang ngomongin aneh begini. Ya. Seperti itu, ya. Ya sudah Ibu. Ya. Kan kita sudah sampaikan. Nabi itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad ya, wa ma 'alaika illal balagul mubin, tidaklah engkau wahai Muhammad hanya sebagai penjelas. Nabi Muhammad saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan hanya sebagai penjelas. Jadi adapun petunjuk dia bisa berubah ataupun tidak, itu urusan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib ya, pamannya Nabi SAW, itu perjuangannya untuk mensupport dakwahnya Nabi, Bu, melindungi Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Benar-benar dilindungi, ya. Tapi dia tidak bisa masuk Islam. Padahal pamannya Nabi SAW sendiri, ya. Dan ini membuktikan bahwa hidayah Allah itu ya Allah yang menghendaki, bukan kita, ya. Makanya bahasanya begini, jadi orang yang memberikan nasihat kepada orang lain itu nggak perlu baper kalau dia tidak mau menerimanya. Yang penting kewajiban kita sudah kita lakukan, yaitu menjelaskan tentang kebaikan. Adapun dia terima ataupun dia tidak terima urusan dirinya sendiri. Jadi seperti itu, Bu. Sehingga kita ikhlas, bisa ya udah tenang, kalau memang dia nggak mau ikut ya sudah. Yang penting saya sudah sampaikan, seperti itu ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu, Bu, ya. Mau asar nih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.